Haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam seri Mari Membaca Alkitab. Kita sampai pada surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita bersama-sama membaca surat ini. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur mendapatkan kesempatan untuk kembali datang kepadamu. Tuhan, mohon darah Adi-Mu yang menyucikan kami, membasuh kami dari setiap kecemaran kami, sehingga kami kembali dapat datang kepada Tuhan tanpa sekatan. Kami mau terus esa dengan-Mu ya Tuhan, terlebih melalui pembacaan Alkitab saat ini. Oh Tuhan, kami sungguh damba. Perkataan-Mu menyingkapkan selubung kami. Perkataan-Mu menyorot dan menerangi kami, sehingga selubung kami disingkapkan, mata rohani kami dicelikkan, sehingga kami dapat mengenal Dikau dengan benar. Tuhan, Dikau sebagai roh hikmat dan wahyu yang memberkati pembacaan kami pada saat ini. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita membaca di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus dinyatakan, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab sejak semula iblis terus-menerus berbuat dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. B. Mempraktekkan kasih ilahi. 1.
dengan hayat ilahi sebagai benih ilahi dan roh ilahi. Setiap orang yang tidak melakukan kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudara seimannya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara seiman kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudara seimannya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudara seimannya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Bila mana hati kita menuduh kita, sebab Allah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus Anaknya, dan saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa yang menuruti segala perintahnya, ia ada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dengan roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian pembacaan kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati Anda semua, dan kita akan berjumpa kembali di dalam pembacaan pasal yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.